Khairil Anwar dengan sebuah puisinya, Dendam. Berdiri tersentak dari mimpi, aku bengis dielak. Aku tegak, bulan bersinar, sedikit tak nampak. Tangan meraba ke bawah bantal, keris berkarat kugenggam di hulu. Aku mencari, mendadak mati, ku hendak berbekas di jari. Aku mencari, diri tercerai di hati. Bulan bersinar, sedikit tak nampak. Sekarang, siapakah Khairil Anwar? Apa dan bagaimana kepenyairannya? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dalam segala urusan. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Sahabat sekalian, sebagaimana sudah kita maklumi bersama, Hari Puisi Indonesia atau HPI ditetapkan pada tanggal 26 Juli dan telah dideklarasikan bertahun yang lalu oleh sejumlah penyair dan sastrawan terkemuka Indonesia, tepatnya pada 22 November 2012, bertempat di Anjung Seni Idrus Tintin, Pekanbaru, Riau. Sejak itu, setiap tahun pada setiap tanggal 26 Juli, masyarakat Indonesia, publik sastra Indonesia pada khususnya, secara rutin merayakan Hari Puisi Indonesia. Bahkan selain di kota Jakarta, peringatan ini juga dirayakan di berbagai daerah lainnya di tanah air. Peringatan Hari Puisi Indonesia ini biasanya diisi dengan berbagai bentuk kegiatan kesastraan yang melibatkan para penyair dan peminat sastra dari berbagai daerah di tanah air, mulai dari penerbitan buku antologi puisi bersama, lomba penulisan puisi atau pemilihan buku puisi terbaik, pemberian anugerah sastra kepada para penyair terpilih, pembacaan puisi, diskusi, seminar, dan beragam kegiatan kesastraan lainnya. Sekarang, terlepas dari semua itu, kini menjadi pertanyaan kita adalah mengapa mesti tanggal 26 Juli yang dipilih sebagai Hari Puisi Indonesia? Kenapa bukannya tanggal 2 Januari misalnya, tanggal 20 Maret, 31 Juli, 21 Desember, atau pada tanggal-tanggal lainnya? Nah, sebagai jawaban ringkasnya, barangkali Anda pun sudah mafhum bahwa tanggal 26 Juli itu diambil dari hari kelahiran penyair legendaris Indonesia, Khairil Anwar, tepatnya pada 26 Juli 1922. Lalu, sebagai pertanyaan selanjutnya, mengapa mesti Khairil Anwar? Atau lebih jelasnya, mengapa mesti hari kelahiran Khairil Anwar yang ditetapkan sebagai tanggal peringatan Hari Puisi Indonesia? Kenapa bukannya tanggal kelahiran Rustam Effendi, J.E.T. Tengking, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Ali Hashmi, Sultan Takdir Ali Syahbana, Sitor Sitomorang, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, atau penyair-penyair tersohor Indonesia lainnya? Apa alasannya dan apa dasar pertimbangannya? Nah, ini yang merupakan pertanyaan yang perlu kita jawab.
Sahabat pecinta sastra Indonesia, inilah pokok masalah yang akan menjadi topik utama dalam obrolan kita kali ini. Kita tentu sangat meyakini pastilah memiliki argumen yang kuat mengapa justru tanggal kelahiran Chairil Anwar yang ditetapkan sebagai Hari Puisi Indonesia. Namun, sebelum kita lebih jauh memasuki pembahasan tentang pokok masalah tersebut, ada baiknya kita kenali dulu siapa sebenarnya sang penyair legendaris Indonesia ini sehingga nanti akan tampak benang merahnya. Sebab banyak orang yang kenal nama Chairil Anwar, minimal pernah mendengar namanya disebut-sebut orang, tapi mereka tidak tahu siapa dan bagaimana perjalanan hidup penyair ini. Banyak orang yang dalam berbagai kesempatan dengan bangganya mengutip atau mengucapkan ungkapan-ungkapan bijak tertentu yang diambil dari larik-larik puisi Chairil Anwar, tapi mereka tidak pernah membaca secara lengkap karya-karya puisi Chairil Anwar. Bahkan banyak orang yang mungkin hafal dengan fasih beberapa sajak Chairil Anwar seperti Aku misalnya, Senja di Pelabuhan Kecil, Cintaku Jauh di Pulau, dan sebagainya. Namun mereka tidak pernah tahu bagaimana sosok pribadi penyair ini, rekam jejak kepenyairannya, dan apa saja yang sudah dilakukannya sehingga nama dan karya-karyanya sangat masyhur di tengah publik sastra Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Untuk itulah sahabat sekalian, dalam video ini dan beberapa episode video selanjutnya, saya akan memperkenalkan kembali sosok pribadi Chairil Anwar, perkembangan karir kepenyairannya, pencapaian estetiknya, dan karya-karya yang pernah ditulisnya, agar publik sastra Indonesia mengenal sang penyair besar Indonesia ini secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, silakan Anda siapkan secangkir kopi pahit dulu sebagai teman duduk Anda sambil menyimak ocehan saya. Ya, siapa tahu nanti akan ada jin cantik yang akan menemani di samping duduk Anda. Oke, sahabat sekalian, mari kita mulai. Siapa Chairil Anwar sebenarnya? Chairil Anwar dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922 sebagai anak sematawayang dari pasangan Tulus dan Saleha. Ayahnya berasal dari Taiberwah 50 Kota, Sumatera Barat. Dia seorang pamung praja di Medan. Konon pada masa revolusi, dia juga sempat menduduki jabatan sebagai Bupati Indragiri, Karesidenan Riau. Tapi kemudian, konon beliau tewas dalam satu peristiwa yang bernama pembantaian Rengat. Sementara itu, ibunya berasal dari Situjuh, juga masih di 50 kota Sumatera Barat, dan masih berkerabat dekat dengan Sultan Syahrir, seorang tokoh Partai Serikat Islam yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Semasa kecilnya, Chairil Anwar mula-mula bersekolah di Hollands Inland School atau sekolah dasar untuk orang-orang Bumi Putra pada masa kolonial Belanda. Setamatnya dari HIS, ia melanjutkan pendidikannya di Meer Adgerbreed Leger Onderwijs atau disingkat MULO. Namun, saat usianya menginjak 19 tahun dan masih duduk di kelas 2 MULO, ayahnya kawin lagi dan bercerai dengan ibunya. Hal ini kelak berdampak buruk pada perjalanan hidupnya di kemudian hari. Akibat ulahnya itu, Chairil mulai membenci sang ayah dan menginginkan kehidupan lain. Lalu, ia pun nekat merantau ke Batavia atau sekarang ini dikenal dengan nama kota Jakarta. Tidak berselang lama, sang ibu menyusulnya. Namun ada versi lain bahwa yang menyusul itu justru Chairil Anwar. Jadi
dalam versi yang berbeda, Khairil Anwar menyusul ibunya pergi ke Batavia. Nah, di kota Batavia ini Khairil melanjutkan pendidikannya, dan di kota ini pula ia mulai berkenalan dengan dunia sastra, kepenyairan, dan seni pada umumnya. Meskipun sudah bercerai, saat itu sang ayah masih tetap menafkahi hidupnya dan sang ibu di Batavia. Sayangnya, seperti kata pepatah lama, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Perang Dunia Kedua dan masuknya Jepang ke Indonesia membuat keadaan menjadi tidak menentu. Khairil pun mulai terbelit masalah keuangan setelah tidak lagi mendapatkan kiriman dari sang ayah. Akhirnya ia pun terpaksa drop out, keluar dari sekolah. Nah, di saat-saat putus sekolah itu, Khairil mengisi hidupnya dengan menggelandang kesana kemari dan belajar secara otodidak dengan membaca buku sebanyak-banyaknya. Dalam satu suratnya kepada Habi Yasin, Khairil pernah menyatakan bahwa seluruh hasrat dan minatnya sedari umur 15 tahun tertuju ke satu titik saja, kesenian. Nah, jujurnya, meskipun sekolahnya gagal, tapi ia memiliki kecerdasan linguistik yang luar biasa. Khairil menguasai berbagai bahasa asing, terutama bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Oleh karena itu, sebagai orang yang menguasai 3 bahasa, tidak ada halangan bagi Khairil Anwar untuk memahami semua karya sastra yang berbahasa Inggris, Jerman, maupun bahasa Belanda. Nah, sahabat sekalian, dalam masa-masa itu ia melalap buku-buku karya pengarang masyhur dunia pada masa itu, antara lain buku-buku karya Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, Archie Walmachis, Hendrik Marsman, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Andrew Gide, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Gilles Lauerhoff, dan Edgar de Perron. Nah, sederet sastrawan kelas dunia inilah yang kelak banyak mempengaruhi sajak-sajaknya, perkembangan karir kepenyairannya, dan secara tidak langsung juga berdampak terhadap estetika perpuisian Indonesia dan sastra Indonesia pada umumnya. Di kalangan kawan-kawannya pada saat itu, Khairil Anwar dikenal sebagai sosok yang cerdas, dekil, urakan, bebas, vokal, cenderung apatis, juga berwatak sedikit angkuh dan selalu merasa hebat. Namun begitu, sejatinya ia adalah orang yang mudah bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun intelektualitas. Karena itulah, tidak membutuhkan waktu yang lama sejak ia tinggal di Batavia, Khairil sudah mengenal banyak tokoh sastra terkemuka Indonesia pada saat itu. Misalnya Armin Pani, Rosihan Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, LK Bohang, dan terutama Habi Yasin yang kelak sangat berpengaruh terhadap karir dan popularitas kepenyairannya. Antara Khairil Anwar dan Habi Yasin ini ibarat orang mencari hundayang tajajak suluh. Mencari hundayang tajajak suluh ini adalah pepatah dalam bahasa Banjar yang artinya kurang lebih gayung bersambut, bahkan lebih dari itu. Nah, keduanya antara Khairil Anwar dan Habi Yasin ini mereka saling melengkapi. Mereka bertemu dan menemukan dan ditemukan. Jadi Khairil menemukan Habi Yasin, Habi Yasin menemukan Khairil Anwar.
atau sebaliknya Khairil ditemukan oleh Habib Yasin, Habib Yasin ditemukan oleh Khairil Anwar. Nah, begitulah kira-kira yang jelas antara keduanya memang saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain, sehingga keduanya pun menjadi sangat tenar dan menjadi tokoh-tokoh sastra Indonesia yang sangat populer hingga ke mancanegara. Sahabat sekalian, sejak Khairil mulai menggeluti dunia penulisan kreatif, kemudian ia berubah menjadi seorang kutu buku. Ia selalu keranjingan untuk membaca, terutama buku-buku sastra dan filsafat. Dan jika sudah membaca buku, maka buku itu akan dilalapnya sampai tuntas. Tidak jarang ketika ia membaca satu buku, maka ia begadang sampai semalam suntuk. Nah, jadi sahabat semua, itulah salah satu karakter yang sangat menonjol dari Khairil Anwar. Dia adalah seorang pembaca tulen, seorang pembelajar sejati, dan seorang kutu buku. Ada satu cerita dari Asrul Sani, salah seorang teman dekat Khairil yang sama-sama bergelut dalam dunia penulisan puisi dan dalam dunia kepenyairan. Sebagai salah seorang penyair seangkatannya, konon menurut Asrul Sani, karena kegilaannya yang sama terhadap buku dan keduanya tidak punya uang yang cukup untuk membeli, maka mereka tidak jarang nekat untuk mencuri buku itu, khususnya di dua toko buku bernama Korf dan Van Dorp di Jalan Juanda yang koleksi bukunya memang bejibun. Menurut Khairil, tanpa merasa berdosa, juga tidak memberikan alasan yang jelas, mereka sah-sah saja mencuri buku itu dari toko buku tersebut yang memang milik orang Tionghoa. Jadi baginya, karena itu milik orang Tionghoa toko bukunya, maka dianggapnya sah-sah saja, boleh-boleh saja mereka mencuri. Dan tentu saja ini bukan sesuatu yang baik untuk kita tiru. Sahabat sekalian, satu ketika masih bersama Asrul Sani, diam-diam Khairil Anwar mengambil sebuah buku bertajuk, ini yang diinginkannya adalah buku bertajuk Also Spricht Zarathustra karya Friedrich Nietzsche, yang memang sangat diinginkannya sebelum itu. Setelah mereka keluar agak jauh dari toko buku itu, Khairil baru sadar ternyata buku yang diambilnya dari toko buku itu adalah kitab suci. Jadi buku Friedrich Nietzsche tadi yang diinginkannya, maksudnya untuk mengambil buku itu, ternyata yang dibawanya keluar justru kitab Injil. Nah, karena itu setelah dia mengetahui kesalahannya sendiri, maka Khairil Anwar pun menjadi sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Nah, itulah sepotong kisah jenaka sekaligus kisah konyol dalam kehidupan Khairil di antara sederet cerita lainnya. Tentu saja masih banyak cerita menarik lainnya dari perjalanan hidup sang penyair legendaris ini bersama teman-teman seniman lain seangkatannya. Namun, kalau harus saya ceritakan sekarang semuanya, tentu akan terlalu panjang durasi video ini nantinya. Oleh karena itu, untuk sementara izinkan saya menyudahi dulu obrolan kita pada kesempatan ini. Namun dalam beberapa video selanjutnya saya masih akan berbicara tentang Khairil Anwar. Ada banyak sisi kehidupannya yang pantas kita angkat ke permukaan, terutama dalam konteks kesastraan dan kepenyairan. Yang baik kita jadikan model keteladanan, yang buruk tentu saja harus kita campakkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena sebagai manusia, tentu siapapun tidak lepas dari kesalahan dan kehilafan, termasuk dalam kekaryaannya ketika dia menulis puisi dan menerjemahkan puisi, juga apa yang kemudian nanti dia terkena tuduhan sebagai seorang plagiator. Nah, untuk itu sahabat sekalian, jangan lupa tekan tombol like,
subscribe jika Anda baru bergabung dengan channel ini, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi tentang video-video postingan saya selanjutnya. Oke sahabat sekalian, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Teknong kalikir pecah, itik bakun yang kada basah. Sampai di sini dulu ulun bakisah lantaran muntung sudah lapah. Akhir kata, salam puisi, salam sastra Indonesia. Selamat merayakan Hari Puisi Indonesia.